Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep manusia dalam kajian filosofis pendidikan Islam. Baiklah, pada materi pertama yaitu pengertian manusia. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaannya yang lainnya. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia seperti akal, manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, Allah juga menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya cipta dan menundukkan alam semesta baginya agar ia dapat memakmurkan dan memelihara kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Menurut kajian ilmu, manusia sebagai individu terdiri dari sel-sel daging, tulang, saraf, darah, dan lain-lain yang membentuk jasad. Pertemuan zat ayah dan ibu membentuk jasad. Pertemuan zat ayah dan ibu membentuk janin atau embrio dalam rahim ibu yang tumbuh secara evolusi. Setelah janin itu sempurna, ia lahir sebagai bayi. Yang kedua yaitu watak manusia menurut pandangan Islam. Al-Quran menegaskan ia memiliki ciri-ciri yang istimewa, yaitu fitrah, kesatuan badan dan roh, kebebasan, serta kemauan dan akal. Yang pertama, manusia adalah fitrah atau potensi yang manusia itu baik dari segi fitrah sejak mula. Dia tidak mewarisi dosa asal karena Adam keluar dari surga. Fitrah yang baik ini tercermin dalam Al-Asma Al-Husna. 2. Kesatuan badan dan roh. Al-Quran mengakui kebutuhan-kebutuhan biologis yang menuntut pemuasan. Perlu dipahami di sini bahwa badan di mana kebutuhan-kebutuhan biologis itu melekat tidaklah dengan sendirinya. Elemen lain adalah roh. Interaksi antara badan dan roh ini menghasilkan khalifah. 3. Kebebasan manusia, yaitu kebebasan untuk memilah dan memilih tingkah lakunya sendiri. Dalam sistem teologi Mu'tazilah, manusia dipandang mempunyai daya yang besar lagi bebas. Menurut sistem teologi ini, manusia adalah makhluk yang bebas memilih. Yang ketiga yaitu manusia tercipta dari tanah. Al-Quran menerangkan bahwa manusia berasal dari tanah dengan menggunakan bermacam-macam istilah seperti turab, tin, salsal, dan swalala. Berdasarkan pengamatan yang mendalam dapat diketahui bahwa manusia dilahirkan ibu dari rahim yang berproses penciptaannya dimulai sejak pertemuan antara spermatozoa dengan ovum. Ayat-ayat yang menerangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah tidak berarti bahwa semua unsur kimia yang ada dalam tanah ikut mengalami reaksi kimia. Bahan-bahan pembentuk manusia yaitu amonia, mimpi, dan air terdapat yaitu pada tanah untuk kemudian bereaksi kimiawi. Jika dinyatakan istilah lumpur hitam yang diberi bentuk, mungkin yang dimaksud adalah bahan-bahan yang terdapat pada lumpur hitam yang kemudian diolah dalam bentuk reaksi kimia. Sedangkan kalau dikatakan sebagai tembikar yang dibakar, maka maksudnya adalah bahwa proses kejadiannya melalui oksidasi pembakaran. Hal ini ditegaskan kembali di surah Al-Imran ayat 59 yang berbunyi, sesungguhnya misal atau penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, atau seorang manusia, maka jadilah dia. Manusia diciptakan dari unsur tanah. Unsur tanah bisa dimaknai sebagai saripati lempung atau sulala min tin, atau lempu yang pekat, tin lazib, atau mungkin juga tanah gemuk atau soil atau turab, atau seperti tembikar, sol-sol, kal-fakhor. Dan dijelaskan pula pada ayat yang lain sebagai lumpur yang dicetak, sol-sol min hamain masnun. Kemudian dari bahan-bahan inilah manusia dipola untuk dijadikan sebagai makhluk terbaik dan dipersiapkan untuk menjadi khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk mengatur dan memakmurkan bumi. Yang keempat yaitu hakikat manusia. Dalam Al-Quran manusia disebut dengan berbagai nama, diantaranya Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, dan Al-Ins. 1. Manusia sebagai Al-Bashar. Manusia dalam konsep Al-Bashar dipandang dari pendekatan biologis. Sebagai makhluk biologis berarti manusia terdiri atas unsur materi, sehingga menampilkan sosok dalam bentuk fisik material berupa tubuh kasar atau jasmani. Tujuan utama dari ketentuan itu telah diatur dari sang pencipta itu agar manusia dapat menjalankan peran
dalam hidupnya secara benar. Sesuai dengan hakikat penciptaannya, melalui peran tersebut diharapkan manusia akan selalu berada dalam kondisi kehidupan yang selamat. 2. Manusia sebagai al-insan. Al-insan sebagai kata bentukan yang termuat dalam Al-Quran mengacu kepada potensi yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Potensi tersebut antara lain berupa potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara fisik, dan juga potensi untuk bertumbuh dan berkembang secara mental spiritual. 3. Manusia sebagai al-nas. Dalam Al-Quran, kosakata al-nas umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat. 4. Manusia sebagai al-ins. Konsep al-ins dipahami dalam konteks bahwa jin dan manusia diciptakan semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Berangkat dari hakikat penciptaan ini, tampaknya manusia dalam konteks tersebut berstatus selaku pengabdi Allah. Dengan demikian, manusia dalam hidupnya diharapkan akan selalu menyadari hakikat itu. 5. Manusia sebagai Bani Adam. Konsep Bani Adam mengacu kepada manusia agar mengingat Allah agar tidak tergoda oleh setan. Pencegahan dari makan dan minum terlalu berlebihan. Yang kelima, wujud hakikat manusia atau karakteristik manusia. Umar Tirta Raharja dan Rasulullah mengatakan di antara wujud sifat hakikat manusia adalah sebagai berikut. 1. Kemampuan menyadari diri. 2. Kemampuan bereksistensi. 3. Pemilikan kata hati. 4. Moral dan aturan. 5. Kemampuan bertanggung jawab. 6. Rasa kemerdekaan. 7. Kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. 8. Kemampuan menghayati kebahagiaan. Yang terakhir yaitu eksistensi manusia. Terdapat 3 buah jenis eksistensi manusia, yaitu 1. Eksistensi kultural adalah kesadaran manusia bahwa untuk tetap lestari dalam hidup dan kehidupan ini, manusia haruslah berusaha menguasai dan menaklukkan alam ini. 2. Eksistensi sosial adalah kesadaran manusia bahwa hidup dan kehidupannya di dunia ini manusia itu serba terhubung dengan manusia lainnya. Manusia saling tergantung dengan sesama manusia. 3. Eksistensi religius adalah kesadaran manusia tentang keterhubungan sebagai makhluk dengan Khaliknya atau penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran inilah sebagai sumber adanya agama. Cukup sekian ya teman-teman penjelasan tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.